Konghucu. Assalamualaikum. Salam Konghucu. Sama yang kalian di lagu Indonesia Raya, sama yang tadi Mas Keuangan itu menggambarkan keragaman. Bersama kita pahami bahwa bangsa ini didirikan oleh semua elemen bangsa, tak besar tak kecil. Maka di negeri ini itu tidak boleh ada pribadi, kelompok, baik itu kelompok suku, golongan agama, aliran dan lain-lain yang boleh mengklaim bahwa dirinya yang paling berhak atas tanah air ini. Jika itu terjadi, maka negara kita akan menjadi berkeping-keping yang akan diawali dengan ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan itu adalah pengacau utama dalam dunia ekonomi. Maka di mana-mana orang memperkuat persenjataan dalam rangka keamanan negaranya. Kalau negara tidak aman, maka tidak mungkin orang yang punya uang itu nanam modalnya di situ, karena bahkan hilang. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, literasi keuangan itu bisa dipelajari. Tapi mental untuk hidup bersama di negeri itu harus. Bang itu saya di kampus itu bukan ngaca, tapi ngasih tahu aja anak-anak. Jika ada satu orang, dua orang, satu kelompok yang mencoba untuk berpikir, berkarya dan bergerak ikut dalam ide-ide transnasional. Ide-ide transnasional itu adalah ide yang mau bikin negara sendiri di luar negara kita yang sudah mapan ini. Saya pernah ditawari menjadi orang penting dalam konsep khilafah Islamiyah yang bercita-cita untuk memberikan negara ini berdasarkan Islam, negara Islam. Saya bilang saya tidak perlu itu. Itu saya pernah diundang haji oleh Raja Salman 2019 di Makkah. Saya dikeroyok, saya diskusi tegang dalam bahasa Arab. Saya tidak perlu ikut beride, berkarya, bergerak mendirikan negara seperti itu. Lalu kenapa Anda berpikir begitu? Karena tidak perlu sih. Kebetulan salah seorang di antara itu ada negara yang negara Islam, berdasarkan Islam, tapi sampai sekarang para saudara tidak diinti. Karena suku cuma 7 suku saja di situ. Mengapa saya tidak terus bilang? Karena di Indonesia semua agama, juga Islam di dalamnya, tidak ada satu ajaran agama pun yang tidak boleh dilakukan. Tidak ada satu ajaran agama pun yang dilarang. Semua agama, rumah ibadahnya difasilitasi, dibangun, budayanya juga dilestarikan. Ajaran agama bahkan masuk dalam Islam. Coba di Mekah itu jamaah haji Indonesia disebut dengan dibilai dengan tuyurul jannah, burung-burung surga. Saking tertibnya itu, indah dipandang, teratur. Nah, disebut tuyurul jannah. Apa sebab? Karena diatur dengan undang-undang dan peraturan. Maksudnya apa? Pemerintah ikut menangani ibadah keagamaan ini. Ada undang-undang zakat, sekarang undang-undang pesantren. Demikian juga ada agama yang lain difasilitasi. Di Kemenak itu ada Dirjen Hindu, Dimas Islam, Pendis, Dirjen Katolik, Kristen, Konghucu, ada semua. Negara ikut campur. Mengapa? Karena pelaku negara ini sadar betul Indonesia bukan negara agama, baik Islam, Katolik, Kristen dan lain-lain, bukan. Tapi Indonesia dihuni oleh orang-orang beragama di basis. Oleh karena itu aku sekalian, ekonomi syariah, perbankan Islam syariah, terus manajemen bisnis syariah, akuntan syariah. Jangan Arabisasi, paham? Kalau Arabisasi itu hanya pakai bahasa Arab, tapi isinya tidak terkandung ajaran agama secara baik.
mulai kalian perbaiki orientasi kalian. Ya. Belajar itu jangan mencari kerja, tapi berhajat, berniatlah untuk menciptakan pendidikan pekerjaan. Zaman sekarang perlu ada, kalau di kampus sudah saya lakukan tata kelola keuangan secara digital. Ini anak saksi. Siapa di antara kalian yang mengeluarkan uang serupiah saja secara non tunai, secara tunai lapor sama saya. Petugas akan saya tindak. Jadi sejak 2012 Bang Edo di kampus itu sudah non tunai, baik dari kampus ke pegawai, dosen maupun di mahasiswa kepada kampus. 2021 kampus kita dinobatkan sebagai kampus yang zero pungutan liar, tumbuh di 100%. Dari riset ZIWBK, Litbang Kementerian Agama. Jadi kesempatan kerjasama ini bagian dari pengayaan. Tadi yang saya sampaikan itu basis dalam ekonomi. Ya, dalam ekonomi itu kehidupan sosial penting, kehidupan bernegara yang aman penting. Maka keamanan menjadi sangat penting. Yang saya mau ini adalah kalian, begini. Beberapa teori ini saya temukan di kajian literatur teori sosial bahwa agama itu adalah pandangan atau dasar yang bisa dijadikan alat mobilitas nomor satu terefektif di dunia. Orang Islam walaupun tidak sembahyang, kerjanya bawa mabokan, mencuri, tapi ketika dibilang agama diganggu, keluar dari itu. Yang kedua, suku. Oleh karena itu hari ini di antara item penting dalam bahasan moderasi beragama itu adalah kita harus berpandangan tentang kebersamaan, kedudukan, kesamaan kedudukan dalam negara Indonesia ini, ya, apapun agamanya.